Halo, assalamualaikum. Jadi ceritanya kemarin saya jajan di Tokopedia ya, di salah satu toko official. Niatnya awalnya nyariin charger buat istri saya. Charger Note 20 Ultra-nya kan hilang. Kemudian ternyata charger S20 FE cuma 15 watt. Jadi saya nyari charger 25 watt. Tadinya mau beli Samsung, tapi saya lihat-lihat penampakannya banyak yang meyakinkan ya, yang harganya di bawah 200.000. Takutnya OM atau misalkan nggak ori tapi ngaku-ngaku ori, jadi saya putuskan buat beli dari brand aksesoris saja yang jelas-jelas ori ya. Kalau brand aksesoris kan jarang yang bikin OM-nya. Nah ini kita bikin unboxing santai saja. Kebetulan saya tambahin satu barang lagi karena saya lihat harganya menarik. Sebuah TWS earphone harganya cuma 180 ribuan. Jadi ada dua yang akan kita unbox dan kita tes hari ini. Sebuah charger 25 watt, kira-kira ngangkat nggak ke super fast chargingnya Samsung. Dan juga sebuah TWS earphone yang penampakannya sih kece. Ini kebetulan di packagingnya disuruh bikin video unboxing ya. Kalau misalkan ada komplain nanti. Jadi kita buat unboxingnya. Ini dari Usam. Saya nggak tahu bacanya, Usams. Karena buat Samsung, belinya Usamsung. Ya. Packagingnya biasa aja, cuma dikasih kresek warna ungu seperti ini. Lalu dikasih bubble wrap ya. Tidak ada kardus tambahan, tidak ada branding untuk packaging dari toko officialnya Usams. Ya, Usams kali ya bacanya ya. Dan tuh rada penyok kardusnya. Ini Usams TWS Earbuds SY Series, sudah Bluetooth 5.0, 3D stereo sound, sama single atau dual earbuds mode. Harganya saya beli 180 ribuan, katanya diskon dari 500 ribuan, entah itu strategi marketing aja ya, biar kelihatan diskonnya gede. Oh, dapat ini, perdana smartfriend. Kenapa ya? Sekarang perdana smartfriend pada dikasih-kasihin. Kemarin saya beli masker dari Oceanic juga dapat perdana smartfriend. Dan ini kepala chargernya. Ya, saya beli ini pertama karena harganya hanya sekitar Rp117.000, kalau nggak salah ingat. Sudah support power delivery 25 watt, harusnya cocok buat Samsung. Dan ukurannya kecil dengan portnya, kabel buat dicoloknya itu USB Type-C ya. Nih, 25 watt Super C power delivery fast charger U plug. Jadi colokannya cocok buat Indonesia dan ukurannya compact. Sekarang kita buka dulu yang charger ini buat lihat apakah dapat kabel atau tidak. Oke, ternyata memang hanya kepala chargernya doang. Perasaan saya beli yang hitam deh, tapi nggak tahu deh, lupa. Putih juga mungkin nggak apa-apa lah. Kecil ya, segini ukurannya dan bentuknya kotak, hampir kubus dengan colokan portnya USB Type-C, ada tulisannya PD, power delivery di situ. Dan kita akan lihat outputnya. 5 volt 3 ampere, 15 watt 9 volt 2,77 ampere, 24,93 watt. Kalau ngelihat sih harusnya cocok ya buat Samsung, 15 watt sama 25 watt. Nanti kita tes di akhir ya. Sekarang kita unbox dulu TWS earphone-nya. Oke, ini yang didapat di dalam box penjualannya. Pertama dapat, kabelnya mantap nih. Sudah USB Type-C juga, padahal harganya hanya 180 ribuan. Kemudian dapat buku manual, bahasa Cina nih. Oh, ada bahasa Inggris juga. Dan juga charging case berisi TWS earphone-nya. Tidak ada ear tips tambahan atau pengganti karena ini tipenya adalah half in ear seperti ini ya. Seperti AirPods generasi pertama. Dan ya, ini tuh, portnya USB Type-C dengan baterai di earbuds-nya 40 mAh dan di casing-nya 300 mAh. Tidak terlalu besar, makanya ini cukup ringan juga. Meskipun ukuran dari charging case-nya tidak terlalu compact. Dan ini si engselnya ada 2 stop ya. Pertama segini, nih segini. Tapi gampang lepas lagi. Kamu tarik lagi sedikit. Nah, seperti ini baru kekunci untuk engselnya. Buat mengeluarkan, tinggal diambil seperti biasa. Oke, rada sempit barusan ngeluarinnya. Ini dia charging case-nya, punya aksen warna abu-abu di dalamnya. Dan ini si TWS earphone-nya atau earbuds-nya. Punya aksen seperti keramik tuh di bagian tangkainya. Mikrofonnya ada di sini sepertinya. Di bawah saya tidak menemukan lubang mikrofon, hanya ada 2 port atau 2 pin magnetic charging ya.
Nanti kita pasti tes mikrofonnya di akhir. Dan ini ada, oke, ini tombol fisik, bukan tombol sentuh. Mantap. Saya lebih suka tombol fisik walaupun ini rada kekecilan ya. Nih di atas ini ada mikrofon, di sini ada lampu indikator, dan ini ear tipsnya, half in ear. Kodeknya kita bisa lihat nih SBC defaultnya, tapi kalau dinyalain high quality audionya dia pindah ke AAC. Mantap nih, buat harga 180 ribuan sudah support AAC seperti ini. Saya bacain sedikit spek teknisnya ya. Jadi diameter drivernya cukup besar, 14,2 mm. Pilihan warnanya ada dua ya, white dan blue. Blue-nya lebih mirip abu-abu, saya lihat di fotonya. 10 meter, connection distance-nya, berat dari earbuds-nya 4 gram saja. Tadi baterainya sudah ya, 40 mAh, di earbuds-nya, di charging case-nya 300 mAh. Playing time-nya per earbuds masing-masing sekitar 5 jam. Kalau ditambah dari charging case-nya, nggak disebutin sih, tapi standby-nya total 40 jam ya. Bluetooth 5.0, dan buat kontrolnya, play pause tekan 1 kali, previous tekan 1,5 detik yang kiri, sampai ada bunyi dan lepaskan. Kalau next song tekan dan tahan 1,5 detik yang kanan ya. Dan akan ada low battery warning setiap 30 detik ya kalau sudah low bat. Oke, sayangnya dengan tombol seperti ini dia malah nggak bisa atur volume sama ngelakuin hal lain kayak voice assistant ya. Padahal tap 2 kali belum ada tuh, cuma tap 1 kali sama tap and hold saja. A few moments later. Oke, saatnya pengujian. Barusan udah ngetes earphone-nya untuk beberapa hal. Sekarang kita tes dulu chargernya ya. Bisa nggak sih 25 watt-nya ngangkat super fast charging-nya Samsung. Dan karena nggak dapat kabelnya, saya pakai kabel punyanya Baseus yang biasanya sudah terbukti bisa ngangkat beberapa fast charging dari brand-brand ya. Kita pasangkan. Saya sudah siapkan roll kabel di sini. Tidak ada lampu indikator ya di chargernya. Oke, lalu kita pasangkan ke Galaxy S20 FE punya saya. Oke, langsung muncul super fast charging. Artinya 25 wattnya ngangkat ya. Karena kalau 15 watt saja biasanya munculnya adalah fast charging doang. Mantap. Untuk harganya, ini saya beli sendiri ya, belanja kemarin. Karena niatnya memang pengen beliin istri saya charger setelah chargernya hilang. Angkat 25 wattnya mantap, pakai kabel Baseus tadi ya. Mungkin yang sedikit disayangkan adalah nggak dapat kabel aja. Tapi buat harganya yang 117 ribuan, 25 watt, ukurannya compact, ini mantap. Kabelnya harus beli lagi. Kabel yang bagus ya sekitar di atas 50 ribu juga ya. Ini juga harganya sih kalau lihat di Tokopedia dicoret dari Rp455.000 jadi sekitar 117.000. Nggak tahu lagi itu trik marketing aja, diskonnya atau memang harganya beneran segitu awalnya. Tapi yang jelas it works. Dan buat TWS earphone-nya, ini dari tadi melekat di telinga saya. Half in ear tapi tidak gampang lepas. Jadi ketika dipasangin sekali aja udah melekat dengan baik, mungkin karena ukurannya lumayan besar ya. Karena drivernya kan memang diameternya besar juga, 14,2 mm. Sudah support AAC, Bluetooth 5.0, dan karakter suaranya dominan ke bass. Jadi di bagian bassnya itu punchy, kerasa, gaungnya kerasa juga. Pokoknya tipe-tipe bass yang bisa bikin jantung kita berdegup lebih kencang, ikutin beatnya ya. Ya, lebih punchy, nggak terlalu booming. Kalau dibilang empuk enggak, bassnya rada kaku malah. Mungkin karena belum lentur kali ya, drivernya baru dipakai sekali. Kemudian ekornya tidak terlalu panjang, tapi mau saya bilang bulat itu nggak terlalu bulat juga karena kurang empuk tadi kali ya bassnya. Sementara vokal jelas ini gaung banget, jadi clarity-nya minim. Buat kamu dengerin vokal penyanyi cewek kayaknya kurang cocok karena bassnya kerasa banget, bikin gaung, bikin suaranya tidak natural. Kemudian treble masih cukup terdengar lumayan ngecering, tapi lagi-lagi bassnya itu terlalu mendistort ya, treble-nya juga. Jadi buat kamu yang basshead mungkin akan cocok, buat yang ngejar clarity skip. Karena buat level harganya juga biasanya memang yang dicari adalah bass ya, di level harga 180 ribuan yang katanya diskon dari 500 ribuan. Untuk virtualisasi lumayan kerasa, pindah kiri kanan walaupun tidak se-live dari earphone gaming ya, tidak sedinamis earphone gaming perpindahan kiri kanannya. Tapi suara dekat, suara jauh bisa dibedakan. Saya bisa dengar
di satu lagu, orang yang kayak ngomong di dalam kepala saya sama dari belakang itu terdengar dengan baik. Stagingnya lumayan luas, tapi ya itu tadi bassnya terlalu dominan. Kemudian untuk gaming, bentar, nonton video delaynya hampir nggak kerasa ya, sinkron lah, on point lah bisa dibilang. Walaupun kalau kamu perhatikan baik-baik banget, mungkin ada sedikit delay terasa. Buat main game, buat nembak sih nggak kerasa delay ya, jadi hampir on point lah. Buat lari kemudian berhenti, ekor langkahnya antara 1 sampai 2 langkah. Tidak terlalu delay juga segitu, apalagi buat level harga segini, segitu udah bagus ya menurut saya. Karena banyak earphone lain yang 400 ribuan, 500 ribuan, kurang lebih delaynya segitu juga. Tapi mereka yang level harganya udah lebih mahal memang biasanya punya gaming mode atau low latency mode yang bisa dinyalakan biar turun delaynya. Kalau ini nggak punya. Kemudian buat main sih enak. Saya bisa nebak ada suara langkah dari mana. Jadi tadi saya kejar ke situ, cuma ya memang senjatanya belum bagus, jadi keburu mati duluan. Tapi kalau kamu nyari TWS earphone murah yang bisa buat musik, ngebass tapi ya musiknya ini oke. Kemudian juga buat main game, delaynya tidak terlalu tinggi, lumayan minim, dan bisa dipakai buat nembak arah musuh ada di mana. Virtualisasinya lumayan bagus, tembakan on point, dan suaranya, oh ya suaranya memang agak kebawa ngebass juga di game, termasuk waktu nonton video ketika orang ngomong kurang clear, kurang natural, rada-rada kebawa ke bass karakternya. Jadi memang ini dominan banget bassnya, buat bass head banget. Yang harusnya sih cocok ya, level harga segini buat bass head. Ya udah, paling tinggal habis ini kita tes mikrofonnya. Nantilah penutup videonya. Yang jelas buat hargaannya. Oh, ini di bawah ada lampu indikatornya nih, saya baru tahu. Yang jelas buat harganya, ini 180 ribuan, diskon katanya, dan ini 117 ribuan. Ini saya beli sendiri loh ya. Seperti tadi saya bilang, niat awalnya sih cuma beliin charger buat istri saya. Kemudian lihat di tokonya ada yang diskon juga ini, si TWS earphone-nya, jadi kalap dan beli 2. Buat saya, ini pembelian yang berhasil, tidak gagal, recommended. Ya, recommended. Harga segini, chargernya mini dan bisa ngangkat 25 watt. Serta TWS-nya, looks-nya bagus, finishing-nya bagus juga. Build quality lumayan, karena memang terasa ringan sih ya. Namanya juga plastik, 4 gram saja. Tapi di sisi lain juga mungkin kamu cari yang ringan, ini bisa dapat. Cuma karakternya ngebass banget, tapi delay-nya tidak terlalu tinggi. Dan enjoyable sih buat dengerin musik, nonton, maupun main game. Yuk, kita tutup videonya dengan tes mikrofon dari Usams SY TWS earphone ini. Oke, ini masih pakai mikrofon wireless yang saya pakai ya. Mulai 1, 2, 3. Sekarang sudah pakai mikrofon dari Usams SY02. Seperti ini suaranya. Saya rekam pakai laptop di sini dengan aplikasi Audacity. Kalau tadi ngetes buat suara sama gaming sama video tuh pakai Oppo Reno 5 5G ya. Support ASC si TWS earphone-nya, dan silakan disimak audionya segini. Apakah cukup bagus buat meeting online atau Zoom, atau malah jelek, atau malah proper banget buat bikin konten? Silakan di komen ya. Kalau saya ngelihat gain-nya di Audacity cukup tinggi, karena saya set gain-nya 100% ya, nanti saya atur deh, apakah kalau ketinggian saya turunin. Tapi feels good dan looks good ya, si TWS earphone-nya. Oke lah, komen aja ya soal mikrofonnya seperti apa, kita tutup videonya di sini. Jangan lupa buat harimu lebih menyenangkan dan juga berbahagia dengan selalu bersyukur. Dari Kota Cimahi, Agung undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.